Ini ada apa, Ma, di kamar Uut? Kok banyak bulu-bulu gini? Ma. Ini ada apa sih sebenarnya? Perasaan dari kemarin gue ngalamin yang aneh-aneh. Mak, Uut kemana? Tadi baru datang langsung pergi lagi pakai motor, gak tahu mau kemana, kelihatannya buru-buru. Padahal Mas suruh mandi, terus sholat, terus makan, gak didengerin orang tua ngomong. Dia nggak ke masjid, malah keluyuran. Anak-anak aja pada ke masjid loh tadi. Tadi alasannya mau sholat di rumah, gerah mau mandi dulu. Masa katanya sholat ke masjid, badan bau keringat, jadi dia pulang. Ya udah, Bapak mau ngaji dulu di kamar belakang. Kalau dia udah pulang, suruh nyamperin Bapak ke belakang. Iya Pak. Itu suara apa, Mak? Suara apa? Gak ada suara apa-apa kok. Itu suara monyet kan? Siapa di sini yang pelihara monyet? Bang Kosim atau Bang Dahlan? Apa sih, Pak? Ngelantur deh. Orang gak ada suara apa-apa. Loh, Mak, masa gak kedengeran? Itu suara monyet kenceng banget loh. Emak gak kedengeran? Astagfirullah, Pak, istighfar. Gak ada suara apa-apa. Ini hening banget loh. Cuma kedengeran suara kecil dari kendaraan di jalan raya sana. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba ya Allah. Mak, sekarang masuk ke dalam rumah. Ini bukan suara monyet biasa. Tutup semua pintunya. Sekarang Mak ambil wudhu, terus ikut ngaji di belakang sama Bapak. Iya Pak. Ada apa toh, Mas? Padahal kalau Mas mau ketemu biar aku saja yang datang ke rumah. Aku nggak sempat nelpon kamu, Sugih. Aku datang ke sini sekalian mau berangkat kerja. Aku juga nggak bisa lama-lama. Ada apa toh, Mas? Kelihatannya penting sekali. Sugih, kamu masih melakukan pesugihan kera putih itu kan? Yo masih toh, Mas. Kalau aku tidak melakukannya, bagaimana aku bisa membiayai hidupku dan istri-istriku? Setan peliharaanmu itu semalam mendatangi rumahku. Dia berbunyi keras sekali, tapi cuma aku sendiri yang mendengar. Istriku sama sekali tidak mendengarnya. Tidak mungkin toh, Mas. Selama ini kita hidup masing-masing kan? Keluargaku ya hidup dengan seperti ini. Begitu juga dengan keluarga Mas Slamet hidup dengan normal seperti keluarga yang lain. Kita tidak pernah saling mengusik. Kamu pikir aku datang ke sini hanya untuk berbohong, Sugih? Selama ini aku tidak mempermasalahkan tentang pesugihanmu itu. Selama tidak menggangguku dan keluargaku. Tapi sekarang apa? Mas, itu kan bisa saja gangguan dari setan penghuni sana.
Jangan karena sekarang aku tinggal di sini berdekatan dengan Mas Slamet, Mas mendengar suara monyet saja langsung menuduhku meneror keluarga Mas. Tidak begitu toh. Apa gunanya aku meneror saudaraku sendiri? Heh Sugih, asal kamu tahu ya, suara monyet yang semalam aku dengar itu sama persis dengan suara monyet yang dahulu pernah aku dengar ketika ibu dan ayah melakukan pesugihan sewaktu kita masih kecil. Jadi gimana aku nggak nuduh kamu? Orang yang jadi penerus pesugihan itu ya kamu. Siapa lagi coba yang datengin suara-suara monyet itu kalau bukan kamu? Aku datang ke sini bukan untuk bertengkar sama kamu Sugih, apalagi menyuruh kamu untuk berhenti melakukan pesugihan itu. Aku cuma minta jangan libatkan aku dalam kesesatanmu ini, apalagi sampai mengganggu keluargaku. Asal kamu tahu Sugih, meskipun aku tidak pernah memintamu berhenti melakukan pesugihan ini, aku selalu berharap kamu menyudahi pesugihan ini sebelum maut memisahkan kita. Aku gak mau keadaanmu seperti ayah dulu, meninggal dalam keadaan sesat dan belum bertaubat. Aku pergi dulu, pikirkan ucapanku baik-baik. Ada apa memanggilku di siang bolong begini Sugih? Apa harta yang kuberikan malam tadi masih kurang? Tidak ada Yang Mulia. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada Yang Mulia Siluman Kera. Ada apa? Katakan saja. Apa benar semalam ada siluman kera yang mendatangi rumah kakakku? Mohon maaf Yang Mulia, tadi kakakku datang ke sini dan mengatakannya. Ya benar, aku menyuruh pasukan kera mendatangi rumah itu. Kenapa memangnya? Kenapa Yang Mulia melakukan itu? Kenapa kalian mengganggu keluarga kakakku? Sugih, aku sudah katakan sejak 10 tahun yang lalu, kalau sampai saat ini kamu belum juga memiliki keturunan untuk menjadi penerusmu, maka aku akan mengikuti keturunan dari saudara kandungmu. Jangan berpura-pura lupa dengan perjanjian kita, Sugih. Bahkan sampai sekarang kamu belum juga memiliki keturunan. Aku sudah mengusahakannya Yang Mulia, tapi Yang Mulia sendiri kan tahu kalau anak-anakku meninggal sebelum mereka dewasa. Itu bukan keinginanku Yang Mulia. Sekarang sudah tidak ada waktu Sugih. Seandainya kamu memiliki keturunan dan kamu meninggal sebelum keturunanmu dewasa, tetap saja keturunanmu nanti tidak bisa menjadi penerus pesugihan ini. Dan tetap saja ujung-ujungnya keturunan dari saudara kandungmu yang akan menjadi penerusnya. Aku mohon Yang Mulia, aku minta tolong jangan libatkan siapapun selain aku dalam pesugihan ini. Tolong beri aku waktu Yang Mulia. Lagi pula aku menjalani pesugihan ini untuk seumur hidupku. Aku masih muda, aku masih bisa memiliki keturunan. Tolong beri aku waktu Yang Mulia. Kalau itu maumu, aku juga mau sesuatu. Serius, Ut?
Jadi om lu yang badannya gede itu ikut pesugihan? Jadi suara monyet yang waktu itu lo ceritain ternyata beneran suara monyet, Ut. Tapi siluman monyet gitu. Cocok banget ya. Namanya sugih terus dia juga ikut pesugihan. Ya gitu deh yang gue tahu dari kakek sih. Emangnya lu bisa, Ut, jadi penerus om lu? Bapak lu aja kan kagak bisa jadi penerus pesugihan ini. Kali aja lu juga gak bisa. Iya, Ut, emangnya udah pasti ya siluman kera itu bakalan ngikutin lo. Kali aja dia pengen kenalan doang. Soalnya nanti kan elu yang jadi penerus Om Sugih. Bukan berarti sekarang lo yang gantiin dia. Kalau kata kakek sih dia udah mulai ngikutin gue. Cuma dia belum berani nampakin wujud dia yang seutuhnya. Baru suara-suara sama gangguan kecil. Bapak lo tahu, Ut, soal ini? Ya bapak tahu lah Om Sugih ikut pesugihan. Masa bapak nggak tahu? Kalau gue nih jujur aja baru tahu dia ngelakuin pesugihan sekarang. Bukan, maksud gue bapak lo tahu nggak kalau sekarang lo digangguin sama siluman kera? Enggak sih, gue nggak berani cerita sama bapak. Lagian bapak mana percaya kalau gue digangguin setan? Iya juga sih, tapi kelihatannya lo nggak takut sih, Ut. Dari tadi gue perhatiin lo biasa-biasa aja kayaknya. Iya, jangan-jangan lo dikasih jimat ya sama kakek sih biar gak takut. Mana ada, gue bisa tenang karena kakek sih bilang gak usah takut. Kata dia siluman kera itu meskipun licik tapi paling gampang dilawan. Selama ini Om Sugih ikut pesugihan. Kok bapak sama emak nggak ngasih tahu kita sih? Bapak nggak ngasih tahu kalian karena ada alasannya. Bagaimanapun juga dia om kalian, saudara bapak satu-satunya. Kalau kalian tahu dia ikut pesugihan, bapak khawatir kalian gak mau dekat sama dia. Tapi pas aku kecil sampai sekarang, kalau main ke rumah Om Sugih nggak pernah ngerasain ada yang aneh-aneh, Pak. Ya itu karena om kamu pintar sembunyiin semuanya, Utik. Dulu bapak juga minta sama dia jangan kasih tahu soal pesugihannya sama anak-anak bapak. Terus sekarang kenapa bapak ngomongin soal pesugihan Om Sugih sama kita? Bapak minta untuk sementara waktu kalian jangan ada yang datang ke rumah dia dulu ya. Kalau bisa kalian menghindar dulu dari Om Sugih. Bapak minta batasi interaksi kalian sama Om Sugih mulai sekarang. Kenapa, Pak? Bapak cuma gak mau kalian kenapa-kenapa. Yakin itu doang alasannya, Pak? Kalau itu alasannya, kenapa Bapak nggak ngelarang kita dari dulu buat jauh-jauh dari Om Sugih? Iya, Pak. Kenapa Bapak baru bilang sekarang? Semalam bapak digangguin sama setan peliharaan om kalian. Tadi pagi bapak udah ke rumah Sugih buat ngasih dia peringatan supaya dia enggak melibatkan keluarga kita dalam pesugihannya. Meskipun semalam hanya gangguan kecil, tapi bapak tidak ingin keluarga kita bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Jadi bapak minta sama kalian pun tolong jaga jarak dengan Om Sugih untuk sementara waktu. Bapak tidak bermaksud berprasangka buruk kepada Om Sugih, tapi niat seseorang kita tidak pernah tahu. Lebih baik kita menghindar saja untuk sementara waktu, untuk kebaikan bersama. Pak, Bapak nggak usah khawatir. Sekuat-kuatnya bangsa mereka buat gangguin kita, mereka juga punya kelemahannya. Kan Bapak yang selalu bilang sama kita, semakin kita takut kepada mereka, mereka akan semakin kuat. Bapak nggak takut. Bapak cuma gak mau kalian kenapa-kenapa.
dari Sugih. Diangkat aja, Pak. Ini kan cuma telepon, gak bakalan kenapa-kenapa. Enggak, Mak. Udah biarin aja, gak apa-apa. Tapi Sugih gak pernah telepon Bapak malam-malam kayak gini. Takutnya ada sesuatu yang terjadi, Pak. Iya, Pak. Kalau nggak diangkat, nanti Om Sugih datang ke sini. Kan Bapak nyuruh kita buat menghindari dia. Assalamualaikum. Ada apa, Sugih? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada apa, Pak? Irma, istrinya Sugih meninggal.